Pak Arif dan Bu Laras pun akhirnya memasuki mobil, lalu meluncur dari tempat itu. Pak Arif masih memikirkan apa yang ia saksikan tadi. Namun, ia tidak begitu yakin kalau anak yang ia lihat tadi adalah cucunya. Ia berpikir, bagaimana mungkin Aditya ada di kota yang berbeda dengan orang tuanya. Sementara ia tahu kalau anak tersebut menghilang dari sekolahnya. Ia tidak ingin menduga-duga. Ia berpikir akan lebih baik jika menghubungi Bayu saja. Ia sudah percaya kepada mantan menantunya itu, walaupun pernah menyakiti Tiara. Ia mengakui perubahan ayah dari cucunya tersebut. Ayah, kenapa? Lagi mikirin sesuatu? Bu Laras menyadari sikap yang ditunjukkan oleh suaminya. Enggak, Bun. Pak Arif tidak memberitahukan apa yang ia pikirkan kepada istrinya. Ia tidak ingin melihat wanita itu sedih dan panik. Oh, Bunda kirain ayah lagi mikirin sesuatu. Wajahnya serius banget. Kalau ayah lagi mikirin sesuatu, pasti ngomong sama Bunda. Bunda tenang aja, ayah gak lagi mikirin apa-apa kok. Pak Arif berusaha menenangkan istrinya itu. Iya deh, Bunda percaya. Pak Arif lega, karena akhirnya Bu Laras percaya dengan penjelasan yang ia berikan. Ia sama sekali tidak bermaksud untuk membohongi istrinya. Ia terpaksa tidak mengatakan yang sebenarnya demi kebaikannya. Mobil yang mereka kendarai pun tiba di pasar. Pak Arif segera memarkirkan kendaraan roda 4 tersebut, lalu mereka pun keluar. Mereka segera memasuki pasar, kemudian membeli perlengkapan dapur yang diinginkan. Setelah selesai berbelanja, Pak Arif dan Bu Laras kembali melangkah memasuki mobil. Lalu mereka pun meninggalkan tempat itu menuju rumah. Pak Arif tidak sabar, ingin secepatnya menghubungi Bayu. Sementara di tempat lain, Aditya sangat bahagia karena dua orang yang sedang bersamanya saat ini selalu memanjakan dirinya. Mereka baru saja tiba di rumah setelah sarapan di luar dan membawa Aditya menyaksikan pemandangan. Pasangan suami istri yang kini bersama Aditya berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada anak itu. Mereka bahkan menghasut Aditya agar melupakan wanita yang telah melahirkan dirinya. Secara perlahan, Aditya mulai percaya dengan apa yang ia dengar. Mamanya Adit udah lupa sama Adit. Mungkin karena lebih sayang sama Arga. Kalimat itu yang sering mereka lontarkan kepada Aditya. Kenapa mama gak sayang Adit lagi? Adit sedih. Aditya menunjukkan kesedihan di wajahnya. Adit gak perlu sedih. Ada papa dan mama di sini. Kami sayang banget sama Adit. Laki-laki yang telah membawa Aditya dari sekolahnya tersebut selalu berusaha memberikan perhatian kepada anak yang kini ia anggap sebagai putranya. Begitu juga dengan wanita yang mendampingi dirinya. Aditya mulai melupakan orang tuanya. Dalam sehari, kadang ia hanya sekali bertanya tentang Tiara. Hal ini membuat kedua orang yang sedang bersamanya sangat bahagia. Mereka berpikir kalau dendam yang tertanam di hati kini telah terbalaskan. Pasangan suami istri tersebut tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyakiti Aditya. Walaupun dalam kenyataan mereka sangat membenci orang tua anak itu. Mereka memperlakukan Aditya seperti putra kandung sendiri. Mereka telah kehilangan anak yang selama ini dinantikan. Oleh karena itu, pasangan tersebut akan memberikan kasih sayang kepada Aditya. Mereka sudah yakin untuk menganggap anak itu sebagai putra kandung mereka. Adit gak sedih lagi, Pak, Mah. Adit sudah bahagia tinggal di sini. Adit gak marah kalau mamanya Adit hanya sayang sama Arga. Sekarang Adit punya papa dan mama. Aditya pun mencium pipi kedua orang tersebut. Aditya benar-benar telah terhasut oleh pasangan suami istri yang kini bersamanya. Ia tidak tahu kalau ibu yang melahirkannya selalu memikirkan dirinya. Aditya tidak tahu seperti apa perasaan Tiara setelah kehilangan dirinya. Aditya masih sangat kecil dan masih mudah terpengaruh dengan ucapan orang yang memisahkan dirinya dengan ibunya. Setelah tiba di rumah, Pak Arif langsung menuju taman belakang rumah. Ia segera meraih ponselnya dari saku celana, lalu mencari nama Bayu di layar. Ia pun menghubungi mantan menantunya tersebut.
Halo ya, terdengar sapaan dari Bayu. Saya langsung ke topik saja. Tadi saya melihat sosok yang mirip dengan Adit, tapi saat saya hendak menghampirinya, mobil yang membawa anak itu sudah melaju. Pak Arif menceritakan apa yang ia lihat tadi saat berada di parkiran tempat mereka sarapan. Di mana ya? Tanya Bayu kaget. Pak Arif pun menyebutkan alamat di mana dirinya melihat anak yang mirip dengan Aditya. Bayu pun segera meminta izin untuk mengakhiri pembicaraan, lalu menuju parkiran. Ia akan mendatangi tempat yang disebutkan oleh mantan ayah mertuanya tadi. Setelah tiba di tempat yang dimaksud, Bayu mencari Aditya. Ia memeriksa semua mobil yang terparkir, tetapi tidak menemukan anaknya. Ia tidak peduli, walaupun Pak Arif mengatakan kalau mobil yang membawa sosok yang mirip Aditya telah pergi. Ia tetap ingin mencari sang buah hati. Ia merasa bersalah karena belum mampu mewujudkan harapan Tiara. Bayu telah berjanji kepada Tiara untuk segera menemukan Aditya. Namun hingga saat ini, janji itu belum mampu terpenuhi. Bayu menyadari kesalahannya di masa lalu yang telah memberikan penderitaan untuk Tiara. Oleh karena itu, Bayu bersumpah untuk menghapus rasa bersalahnya tersebut. Ia ingin membuktikan kepada Tiara kalau dirinya benar-benar telah berubah. Ia tidak menuntut untuk merebut hak asuh Aditya. Aku berjanji tidak akan merebut hak asuh Adit. Aku hanya ingin melihat anak kita bahagia jika memang kebahagiaan itu dia dapatkan dari mamanya. Begitu janji yang Bayu ucapkan beberapa tahun yang lalu kepada Tiara. Bayu sudah berusaha agar Tiara tidak mengalami penderitaan lagi. Walaupun dengan berat hati harus berpisah dan jarang bertemu dengan Aditya, ia rela. Satu hal yang ingin ia wujudkan adalah memperbaiki kesalahan yang pernah ia perbuat kepada Tiara. Akan tetapi, kadang kenyataan tidak seindah harapan. Saat ini, Tiara kembali bersedih lagi karena menghilangnya Aditya. Bayu sangat tahu seperti apa perasaan Tiara tanpa Aditya. Ini bulan kedua setelah Aditya menghilang. Tiara tetap berusaha untuk meyakinkan hati kalau sang buah hati tercinta tetap baik-baik saja. Ini merupakan penderitaan yang sangat berat untuk Tiara. Saat dirinya sedang berbadan 2 dan usia kehamilan memasuki 4 bulan, putra pertamanya belum juga ditemukan. Di satu sisi, ia selalu memikirkan Aditya, dan di sisi lain, ia juga harus ingat dengan kandungannya. Sudah 2 bulan Adit tidak bersama kita, Mas. Tiara sedih mengingat putra pertamanya. Saat ini, ia sedang duduk di taman belakang rumah bersama Arya. Iya sayang, semoga Adit dalam keadaan baik-baik saja. Arya membelai rambut istrinya tersebut. Pasti sekarang dia semakin pintar. Anak kita memang pintar sayang. Arya sangat sedih melihat kondisi Tiara yang makin kurus. Wanita itu tidak seperti dulu lagi. Selalu bersemangat dan keceriaan terpancar di wajahnya. Kini, Tiara jarang tersenyum. Ia lebih banyak termenung dan menyendiri. Arya sering mengingatkan Tiara tentang kehamilannya. Namun wanita itu tetap saja tidak mampu untuk mengalihkan pikirannya dari Aditya. Ia tidak bermaksud untuk tidak memperhatikan kandungannya, tetapi ia juga harus memikirkan Aditya. Saat pasangan suami istri itu masih berbincang, tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Tiara yang sedang ia genggam. Ia pun melihat layar, terdapat nama Bayu. Arya memberikan isyarat agar Tiara menerima telepon tersebut. Tiara pun mengaktifkan pengeras suara agar Arya juga mendengar pembicaraan mereka. Halo, maaf Tia, aku harus menghubungi kamu. Terdengar suara Bayu di seberang telepon. Ada apa, Mas? Bulan kemarin, ayah menelponku. Beliau mengaku melihat sosok yang mirip dengan Adit. Terus, kemarin aku bertemu dengan teman SMA aku. Ia seorang dokter, namanya Revan. Ia merasakan sesuatu yang aneh terhadap pasiennya yang bernama Adit. Bayu menceritakan informasi yang ia dapatkan dalam 2 bulan terakhir ini. Apa, Mas?
Tiara tidak kuasa menahan air matanya agar tidak jatuh. Apakah Bayu akan mendapatkan petunjuk dari Dokter Revan